Assalamualaikum para siswa dan sahabat kimia di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Bu Tami dan kita akan belajar tentang ikatan kimia. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu like and subscribe videonya. Dan salam sehat untuk semuanya. Para siswa, setiap atom itu memiliki kecenderungan untuk berikatan kimia. Nah, kenapa atom-atom tersebut ingin berikatan kimia? Nah, tujuan daripada ikatan kimia di sini adalah untuk mencapai kestabilan, ya. Artinya memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, di mana mempunyai EV sama dengan 2, ya, dikenal dengan aturan duplet, dan juga memiliki EV sama dengan 8 yang dikenal dengan aturan oktet. Nah, kestabilan suatu atom itu dapat tercapai dengan cara 1. Melepas elektron akan membentuk ion positif. Ya, yang kedua, menangkap elektron membentuk ion negatif, atau juga dengan berbagi elektron untuk digunakan secara bersama. Nah, baiklah, sekarang kita bahas satu persatu jenis ikatan antar atom ya, dari ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Nah, di sini atau pada ikatan ion itu terjadi ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Nah, itu ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa di situ juga akan terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Nah, kemudian ikatan ion juga terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Kemudian boleh juga dikatakan ikatan ion terbentuk dari golongan 1A2A dengan 6A dan 7. Sekarang perhatikan pada tayangan contoh ikatan ion ya. Kita ambil di sini ada atom Na dan Cl. Nah, pertama kita konfigurasikan dulu untuk Na 11 ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berapa EV-nya para siswa? 1 ya. Nah, di sini atom Na yang memiliki EV sama dengan 1, EV1S1 elektron pada kulit terluarnya ini cenderung untuk dilepaskan. Ya, jadi agar Na menjadi stabil, maka dia melepas 1 elektron pada kulit terluarnya. Nah, karena dengan melepas 1 elektron, EV dia akan menjadi 8. Itu dari 2s2 dan 2p6. Nah, ini sudah stabil, ya kan? Karena kan kestabilannya itu bisa mengikuti aturan oktet, jadi yang EV8 atau duplet yang EV-+, gitu ya. Nah, kalau dia sudah melepas 1 elektron, maka dia berubah menjadi ion Na+. Nah, gitu ya, ini sudah stabil. Ya, jadi Na berubah menjadi Na+ dengan melepaskan 1 elektron. Nah, 1 elektron punya Na ini akan diberikan atau dilepaskan dan ditangkap oleh atom Cl. Ya, sekarang kita perhatikan Cl17. Di sini atom Cl memiliki EV sama dengan 7. Gitu kan? Nah, agar Cl itu menjadi stabil, maka dia menangkap 1 elektron pada luarnya. Kalau dia lebih dekat ke 8, maka dia menangkap saja. Gitu ya. Ini EV-nya kan 7. Berarti untuk menjadi 8, dia menangkap 1 elektron. Nah, 1 elektronnya itu dia tangkap dari siapa? Nah, itu dari atom Na tadi. Karena dia akan mengadakan ikatan kimia. Gitu ya. Jadi Na melepas 1 elektron, ditangkap oleh Cl 1 elektron juga. Nah, kemudian diadakan ikatan kimia. Ini yang dinamakan sebagai ikatan ion. Begitu ya. Jadi ada yang melepas, tapi ada juga yang perhatikan kembali terjadinya ikatan ion ya. Tadi secara secara pelepasan elektron melalui konfigurasinya. Nah, sekarang terjadinya ikatan ion antara atom Na dengan Cl
dengan menentukan atau dengan memperhatikan transfer elektronnya, gitu ya. Na tadi kan mempunyai EV sama dengan 1. Nah, digambarkan dengan tanda, terserah kalian bisa bulatan, bisa segitiga, yang penting nanti berbeda, gitu ya. Tanda elektronnya berbeda, supaya kelihatan ini elektron punya siapa. Nah, di sini kita gambarkan Na memiliki 1 elektron pada kulit terluarnya atau EV ya. Ini kita gambarkan dengan bulatan warna merah. Kemudian atom Cl tadi ada 7, EV-nya 7. Kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 7. Nah, 1 elektron punya Na akan dilepas, ya, akan diberikan kepada atom Cl. Nah, perhatikan di situ untuk gambarnya gitu ya, terjadinya ikatan ion. Nah, setelah diberikan, maka Na ini akan berubah menjadi ion plus. Plus berapa? Ya sesuai dengan elektron yang dia berikan, 1 berarti ya. Maka Na-nya plus. Nah, kemudian Cl menangkap 1 elektron, berarti ionnya jadi min. Ya. Nah, sekarang kalau diperhatikan Na di sini juga akan memiliki EV setelah berikatan dengan Cl. Cl sendiri pun juga akan memiliki EV sama dengan 8 karena menerima 1 elektron dari Na. Begitu ya. Nah, untuk reaksi ionnya berarti tinggal dituliskan Na plus ditambah Cl min membentuk NaCl. Nah, NaCl yang terbentuk dari hasil ikatan ion dinamakan senyawa ion. Ya, nama senyawa itu adalah natrium klorida. Atau kalau para siswa kenal dengan nama garam dapur. Gitu ya. Oke. Yang kedua, kita ambil contoh untuk ikatan ion pada atom Mg dan Cl. Jadi nanti selain kalian bisa menggambarkan terjadinya ikatan ion, secara apa istilahnya ya, perhatikan dulu jenis atomnya gitu ya, atau unsurnya itu kalau dia logam dan non logam pasti terjadi ikatan ion. Nah, Mg di sini 12, kita konfigurasikan berapa EV-nya? Ya, Mg memiliki EV 2 pada 3S itu ya. Nah, 2 elektron pada kulit terluarnya ini akan dilepaskan. Nah, jadi membentuk Mg2+, gitu ya, untuk menjadi stabil atau menjadi EV-nya 8. Perhatikan kembali para siswa, tadi Mg akan berikatan dengan Cl gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa Mg tadi melepas 2 elektron ya. Sekarang untuk atom Cl. Nah, Cl EV-nya 7, berarti dia hanya menangkap 1 elektron. Nah, Mg melepas 2 elektron, sementara Cl hanya mau menangkap 1 elektron. Berarti kan nggak sama. Harusnya yang diberikan dan yang dilepas itu harus sama jumlah elektronnya. Ya, oleh karena itu, maka nanti karena Mg akan berikatan dengan Cl, maka atom Cl-nya akan ada 2, gitu ya, karena setiap satu atom Cl hanya mampu menangkap 1 elektron. Baik, sekarang perhatikan bagaimana terjadinya ikatan ion. Mg, nah itu kita gambarkan dengan elektronnya ada 2 ya, EV-nya ya, bulatan-bulatan, kemudian Cl. Nah, setiap satu Cl hanya menangkap 1, padahal Mg punya 2 elektron yang mau dilepas. Nah, maka ditambahlah atom Cl yang lain. Begitu ya. Sehingga di sini terjadi atau terdapat 2 atom Cl. Nah, perhatikan proses pemberian elektronnya dari Mg ke Cl. Nah, kalau sudah, karena elektron sudah dilepas dan yang satu sudah menangkap ya atau menerima, maka Mg menjadi ion positif, jadi Mg plus 2 sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas, dan Cl di sini akan menjadi Cl min ya. Nah, nanti elektronnya itu sudah masuk di Cl. Nah, begitu ya. Nah, sehingga di sini reaksi ionnya Mg plus 2 ditambah berapa? Karena Cl minnya ada 2, ya ditulis 2 Cl min. Membentuk MgCl2.
Ya, atom Ca-nya ada 2. Nah, MgCl2 ini juga termasuk senyawa ion karena dia terjadi dari ikatan ion. Namanya magnesium klorid. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan jenis ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Ya, artinya ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Nah, ini juga bisa dilihat yaitu antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ya, kalau di ion kan unsur logam dengan unsur non-logam. Kemudian ada yang memberi dan melepaskan elektron, itu ion, begitu kan? Nah, kemudian ikatan kovalen itu juga terjadi pada golongan 4A, 5A dengan 6A atau 7A. Oke, sekarang perhatikan contoh ikatan kovalen. Yang pertama dulu terjadi pada senyawa CH4. Ya, kalian konfigurasikan atom C dan atom H, maka diperoleh di situ atom CeV-nya 4 dan atom HeV-nya 1. Nah, bagaimana atom C dan atom H ini nanti akan berikatan kimia? Ya, yang selanjutnya atom C bisa stabil dengan 8 elektron dan atom H akan stabil dengan 2 elektron. Jadi, atom H lebih condong untuk ke aturan duplet ya, karena hanya 2 elektron sudah stabil, dan atom C ke aturan oktet dengan EV8 dia akan stabil. Nah, perhatikan ya. Sekarang di struktur Lewis, jadi terjadinya ikatan kovalen, gambaran struktur Lewis atau titik elektronnya. Nah, untuk elektron H dan atom C, silahkan kalian gambarkan dengan bentuk yang berbeda, gitu ya, supaya terlihat saja bahwa ini elektronnya H dan ini elektronnya C. Nah, nanti terlihat sumbangannya itu di mana, begitu ya. Baik, atom H digambarkan 1 EV, gitu ya. Kalau di sini digambarkan garis silang 1, kemudian C digambarkan dengan 4 EV, bulatannya ada 4. Ya, kemudian tadi senyawanya CH4, jadi kita gambarkan C dengan 4 atom H di samping dan atas bawah kanan. Kiri kanan atas bawahnya. Ya. Nah, atom H di sini akan menyumbang 1 elektron dan atom C juga akan menyumbang 1 elektron. Nah, pasangan elektron yang terjadi ini akan dipakai bersama antara atom H dengan atom C. Karena tadi kan H stabilnya harus jadi 2. Kalau C harus 8 karena dia punya 4. Kemudian atom H sebelah kanan juga sama, dia menyumbangkan 1 elektronnya, atom C juga menyumbang 1 elektron. Ya, terjadi sepasang elektron yang dipakai bersama. Nah, begitu juga dengan atom H sebelah atas dan atom H sebelah bawah. Nah, sekarang kalau kalian hitung gitu ya, H sudah stabil dengan 2 elektron karena hasil sumbangannya tadi. Kemudian atom C sekarang sudah menjadi 8 elektron. Jadi dipakai bersama kan ya antara atom H dengan atom C. Ini juga sudah stabil. Nah, atom H kanan, atom H sebelah bawah, atom H sebelah atas, ini juga memiliki jumlah elektron yang sudah stabil. Begitu ya, para siswa. Struktur Lewis ini bisa kita tuliskan ke struktur ikatan, di mana setiap sepasang elektron yang dipakai bersama ditunjukkan dengan 1 garis ikatan. Ya, dengan 1 garis ikatan. Nah, perhatikan pada molekul metana atau CH4 ya. Ini karena ini masing-masing hasil yang dipakai bersamanya sepasang-sepasang, maka garis ikatannya juga satu-satu. Strip 1 gitu ya. Jadi ada berapa ikatan? 4 ya. Ada 4 ikatan kovalen. Nah, inilah yang dinamakan ikatan kovalen tunggal. Ya, jadi ikatan antara atom C dan H di atas ini disebut ikatan kovalen tunggal, yaitu hanya terdapat 1 pasang elektron yang dipakai secara bersama. Nah, nanti ada samanya 2 pasang, 3 pasang,
gitu ya. Nanti kalian bisa lakukan kegiatan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang pada contohnya CO2. Nah, C kita konfigurasikan lagi seperti tadi ya. C EV-nya 4, kemudian O EV-nya 6. Nah, dibuatlah struktur Lewis-nya begitu ya. Jadi titik-titik elektron itu namanya adalah struktur Lewis. Nah, jadi pakai bulatan, pakai silang itu namanya titik elektron ya, struktur Lewis-nya. Tapi kalau pakai garis-garis ikatan, nah itu namanya struktur ikatan. Baik, kita coba berapa yang harus disumbangkan begitu ya, supaya keduanya ini bisa jadi 8. Nah, jadi intinya kan mereka ingin mempunyai EV 8. Nah, jadi yang disumbangkan itu berapa? Nah, atom O sebelah kiri ya, atom 1 ya, O yang 1, ini nyumbang 2 elektron kepada C. Nah, D juga nyumbang 2 elektron. Sehingga ada berapa pasang? Ada 2 pasang ya. Nah, kemudian O yang 1 juga sama, nyumbang 2 elektron, C juga nyumbang 2 elektron. Jadi 4 elektronnya C itu 2 disumbangkan ke O juga nyumbang 2, satunya lagi disumbangkan ke O, dan O juga nyumbang 2. Nah, sekarang para siswa perhatikan berapa sekarang yang dimiliki elektron dari C. Sudah jadi 8, gitu ya. Ada 4 yang dipakai dengan O sebelah kiri, ada 4 yang dipakai dengan O sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan atom O, punyanya 6, tapi setelah berikatan dengan C, karena saling nyumbang tadi, maka dia juga menjadi 8. Ya, kalian bisa hitung 2, 2, 4, kemudian 4 yang dipakai bersama dengan C. Oke, akhirnya jadi 8 juga. Nah, kemudian struktur elektronnya struktur ikatan digambarkan garis. Tadi dikatakan bahwa setiap sepasang elektron itu ditunjukkan dengan garis satu ikatan. Nah, kalau di sini ada 2 pasang elektron berarti garis ikatannya ada 2. Ya, maka perhatikan kembali, C tetap tangannya menjadi 4. Ya, 2, 2. Sementara O tangannya 2. Ini yang dikatakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau tadi ikatan kovalen tunggal, karena hanya ada sepasang. Ya, sekarang ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama, ini dinamakan sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, pada contoh yang ketiga, ini terjadi pada N2 gitu ya. N nomor atomnya 7. Coba sekarang kalian sendiri yang menuliskan struktur Lewis dan struktur ikatannya. Ya, seperti pada contoh sebelumnya, kovalen tunggal dan kovalen rangkap 2, maka akan dicoba untuk menuliskan bagaimana terjadinya ikatan kovalen pada N2. Ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, sudah dicoba, maka yang B dijawab. Ikatan antar atom N dengan N pada N2 di atas merupakan ikatan kovalen titik-titik. Misalnya kovalen rangkap berapa gitu ya. Terus dijelaskan yaitu bla 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 dan seterusnya. Oke, silakan bisa dicoba ya. Nanti sambil didiskusikan dengan Bapak Ibu gurunya dan teman-temannya. Kemudian contoh yang keempat ini adalah 4+. Nah, gambarkan struktur Lewis dan struktur ikatannya. Lewis tadi titik elektron ya. Nah, perhatikan di situ NH4+. Jadi NH3 dengan H+ ya, itu menjadi NH4+. Nah, pada NH3, perhatikan di situ ada tanda elektron yang berbeda antara N dengan H. Hanya ada sepasang berarti nanti kovalen tunggal ya. Nah, kemudian di sini ada pasangan elektron bebas di N. Nah, maksudnya pasangan elektron bebas karena dia tidak dipakai untuk ikatan begitu. Nah, kemudian ada H+ ya. H punya 1 tapi sudah dilepaskan berarti tidak memiliki elektron. Nah, kemudian mereka ingin berikatan kimia ya. Yang satu memiliki pasangan elektron bebas, yang hanya mempunyai tempat yang kosong, orbital kosong.
ya. Sehingga saat dia mengadakan reaksi ikatan, maka diperoleh seperti pada gambar di samping. Jadi atom H di situ, H+ tetap masuk, ya, namun dia tidak menyumbangkan elektron karena tidak memiliki elektron kan. Nah, yang menyumbang elektron hanya atom N. Nah, karena N mempunyai sepasang elektron bebas di sini. Gitu ya. Jadi terjadinya ikatan atom N lah yang menyumbangkan elektron kepada H+. Nah, tetapi elektron ini dipakai bersama antara atom N dengan atom H+-nya. Antara atom H begitu ya. Nah, maka akan terjadi itu yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Ya. Jadi sepasang elektronnya hanya berasal dari salah satu pihak. Nah, yang lain tidak menyumbang elektron. Begitu ya. Nah, sehingga kalau dituliskan pakai garis ikatan, perhatikan yang sepasang elektron itu berarti stripnya satu-satu ya, garis ikatannya satu. Kemudian cirinya ikatan kovalen koordinat atau koordinasi itu tidak strip saja tapi tanda panah. Nah, siapa yang menyumbang ke arah yang disumbangkan? Yang memiliki elektron maksudnya ya. Jadi yang elektron ke arah bawah. Nah, itu artinya bahwa atom N lah yang menyumbangkan elektron dan atom H tidak menyumbang elektron. Tetapi elektronnya itu digunakan bersama-sama. Ikatan yang terjadi pada NH4+ di atas itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi, ya, yaitu pemakaian sepasang elektron secara bersama, namun elektron berasal dari salah satu pihak saja. Jadi tidak dua-duanya saling menyumbang gitu ya, seperti ikatan kovalen-kovalen biasa. Baik, sudah kalian pelajari ya, ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, bahkan ini ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita ke yang ketiga yaitu ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Nah, ikatan antara atom-atom logam di mana terjadi tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kationnya. Jadi logam itu kan sifatnya melepas elektron ya. Nah, jadi karena dia melepas elektron maka dia membentuk ion positif. Nah, di dalamnya itu ada awan elektron atau lautan elektron begitu ya. Nah, antara ion positif itu saling tarik menarik, tapi di dalam elektron tadi yang bertindak sebagai penggabung istilahnya ya. Jadi yang menggabungkan kation-kation. Itu kenapa akhirnya logam itu memiliki sifat beberapa sifat fisis ya. Nah, akibat adanya ikatan logam, misalnya dia juga keras tapi mudah dibentuk gitu ya, mudah bisa dibentuk. Kemudian dia juga sebagai penghantar listrik yang baik atau konduktor gitu kan, beberapa untuk sifat fisis daripada logam ya, itu akibat adanya ikatan logam. Baiklah para siswa, sekarang kalian sudah pelajari semuanya gitu ya, dari ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Nah, sekarang saatnya latihan soal. Gitu ya. Di sini tunjukkan jenis ikatan kimia apa, struktur Lewisnya dan juga struktur ikatan pada senyawa atau ion berikut. Ya, baiklah kalian mencoba dulu dikerjakan, bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu gurunya juga sama teman-temannya begitu ya. Selamat berlatih dan kita akan jumpa lagi pada video-video berikutnya. Nah, selamat ikuti dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.